Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi IPS kelas 8, bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, part 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sekitar tahun 1500 Masehi, aktivitas perdagangan antar negara mulai berkembang menjadi hubungan dagang internasional antara Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Indonesia mempunyai peran penting sebagai penyedia barang dagangan seperti rempah-rempah, beras, tembakau, kayu, emas, timah, dan tembaga. Indonesia memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Motivasi kedatangan bangsa barat ke Indonesia yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudera. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dengan huruf G, yakni Gold yang berarti emas, Glory memperluas daerah jajahan, dan Gospel menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Yang kedua, kedatangan bangsa barat ke Indonesia karena adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Hal ini memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai penjelajahan yang akhirnya sampai ke Indonesia. Bangsa barat yang datang ke Indonesia meliputi bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan kondisi masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam bidang perdagangan. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda, VOC, berusaha menguasai atau monopoli perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. Monopoli perdagangan seperti kasus di atas jelas sangat merugikan rakyat. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, tentu harganya bisa jauh lebih tinggi. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pada masa penjajahan Belanda, banyak penduduk dijadikan budak atau dipekerjakan secara paksa yang disebut dengan nama kerja rodi. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan, saluran irigasi, dan pembangunan gedung-gedung, dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk mengerjakan berbagai proyek tersebut. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Namun saat ini, semua fasilitas yang dinikmati bangsa Indonesia seperti jalan kereta api, jalan raya, dan saluran irigasi merupakan peninggalan hasil jerih payah rakyat Indonesia pada masa lalu. Fasilitas tersebut dikerjakan melalui kerja paksa. Untuk itu, sudah seharusnya kita memelihara dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan mendoakan para pekerja yang dahulu mengerjakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Gubernur Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Thomas Stamford Raffles yaitu sistem sewa tanah atau Land Rent System atau Land-Lease Stelsel. Bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun sistem sewa tanah lebih ringan dari sistem tanam paksa,
sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat dilakukan di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dilakukan terhadap Persekutuan Dagang yaitu POC dan dilakukan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Persekutuan Dagang. Yang pertama, perlawanan rakyat dari Kerajaan Tidore, Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah dalam mengusir Persekutuan Dagang Portugis. Yang kedua, perlawanan rakyat dari Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dalam mengusir Persekutuan Dagang Portugis. Yang ketiga, perlawanan rakyat dari Kerajaan Goa, Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dalam mengusir Kongsi Dagang Belanda atau POC. Yang keempat, perlawanan rakyat dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dalam mengusir Kongsi Dagang Belanda atau POC. Yang kedua, perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Hindia Belanda, diantaranya yang pertama, perlawanan rakyat pada Perang Saparua di Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura dalam mengusir Belanda. Yang kedua, perlawanan rakyat pada Perang Padri di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dalam mengusir Belanda. Yang ketiga, perlawanan rakyat pada Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dalam mengusir Belanda. Yang keempat, perlawanan rakyat pada Perang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar, Panglima Polim Muhammad Daud, Cut Nyadin, dan Cut Miutia dalam mengusir Belanda. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum apa yang sudah aku pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, kita telah belajar mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kita telah belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang ketiga, kita telah belajar mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Persekutuan Dagang, Portugis, Spanyol, Inggris, dan POC. Yang keempat, kita telah belajar mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa faktor pendorong terjadinya penjajahan di Indonesia? Yang kedua, tuliskan negara-negara yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang keempat, tuliskan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kelima, menurutmu, kolonialisme dan imperialisme merupakan hal yang sangat bertentangan dengan sila keberapa? Mengapa? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.